Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisbah Kamaria SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti program profesi guru dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, program studi sosiologi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja kepada Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua atau ada yang sakit hari ini? Tidak ada, sehat semua. Bagaimana tadi di perjalanan, Perdi? Alhamdulillah lancar aja, Bu. Lancar aja, tidak ada halangan. Terus Rapi gimana hari ini? Baik. Monika gimana? Baik aja, berarti di perjalanan semua lancar. Silahkan satu orang pimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Silahkan Perdi pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Perdi, silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Adistia. Aditya Pratama. Hadir, Bu. Agnes. Anissa. Ciara Dewi. Enda. Ferdi. Hadir, Bu. Pahriana. Nana. Nidaan. Rapi. Baiklah, hari ini tidak ada yang tidak hadir. Hari ini kita sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan perhatikan ke papan digital ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, apakah sudah siap kalian dengan peralatan belajar kalian? Sudah siap? Buku, pulpen, bisa juga handphone. Siap sudah? Siap? Berarti aman untuk belajar. Semangat hari ini? Nah, perhatikan di sini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kalian diharapkan mampu mendeskripsikan konsep harmoni sosial. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip integrasi. Peserta didik juga mampu menjelaskan ragam upaya untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Peserta didik mampu merancang strategi membangun harmoni sosial di lingkungan masyarakat. Ya, sampai situ dimengerti? Nah, sekarang Ibu tampilkan model yang Ibu gunakan. Model pembelajaran yang Ibu gunakan menggunakan model PBL. PBL ini adalah model pembelajaran yang digunakan yang adalah model problem based learning. PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Nah, jadi kita dengan menggunakan PBL ini kita mengungkap masalah apa yang nanti akan kita bicarakan. Jadi itu peserta didiklah yang akan nanti menemukan suatu masalah dan akan menyelesaikannya. Itulah adanya model pembelajaran PBL ini. Nah, alasan Ibu menggunakan model PBL ini
PBL dapat memfokuskan siswa pada proses pembelajaran dan mengaktifkan peserta didik untuk menemukan kembali konsep-konsep, melakukan refleksi, abstraksi, formalisasi, pemecahan masalah, komunikasi dan aplikasi. PBL juga dapat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada peserta didik. Nah, jadi pembelajaran PBL ini kenapa jadi alasan memilih ini? Karena untuk menyenangkan pembelajaran kalian. Jadi tidak hanya mendengarkan ceramah dari ibu, jadi kalian nanti ada melakukan membuat PPT dengan aplikasi Canva yang bermacam-macam bentuknya. Baiklah, silahkan kalian saksikan video motivasi sebelum kalian masuk ke materi inti. Nah, silahkan tonton videonya. Tempatku dilahirkan. Di sini pula aku akan kembali. Sebuah negeri yang dikata orang sangat damai. Penduduk yang ramah, jaya, jadilah negeri yang hebat. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam segala tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, setelah kalian menonton video motivasi tadi, bagaimana perayaan HOT RI di lingkungan sekitar kalian? Apakah semeriah itu juga melaksanakannya? Dilihat dari video tadi, itu adalah perayaan HOT kemerdekaan Republik Indonesia, karena rasa cinta tanah airnya diaplikasikannya lewat perlombaan-perlombaan tadi. Bagaimana perayaan HOT RI di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Ada yang tahu? Ada yang mau menceritakan bagaimana HOT kemerdekaan Republik Indonesia di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Silakan, ya, Nidaan. Jadi di sekitar lingkungan saya sendiri, nah itu sangat antusias Ya. masyarakat. Dari anak kecil, remaja, sampai orang tua pun mengikutinya dan antusias. Nah, lomba-lomba yang diadakan banyak, seperti misalnya panjat pinang, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lomba membawa kelereng. Nah, Ya. aku mengikuti lomba balap karung. Oh iya, berarti semangatnya sangat semangat sekali untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari semua umur kah, Nida, yang mengikutinya? Dari semua umur sampai anak-anak juga ikut, ya. Nah, setelah itu siapa lagi yang mau memberikan atau mau menceritakan bentuk partisipasi yang kalian lakukan dalam memperingati HOT kemerdekaan Republik Indonesia? Ayo, siapa lagi? Iya, Agnes. Apa partisipasi yang Agnes lakukan? Jadi partisipasi saya dalam mengikuti perayaan HOT RI ini, saya pernah mengikuti paduan suara Iya. tingkat kabupaten, Iya. itu di halaman bupati, dan juga saya pernah mengikuti lomba di SMA seperti lomba-lomba balap karung, terus tuh balap kelereng, Iya. juga balap tarik tambang. Oh, tarik tambang. Oh iya, beri tepuk tangan nih. Ada yang mengikuti lomba sampai ke
tingkat nasional untuk memperingati HUT kemerdekaan ya. Nah, setelah kalian sudah memahami tentang HUT tadi, nah HUT Republik Indonesia tadi itu berkaitan dengan harmoni sosial yang akan nanti hari ini kita bahas. Jadi harmoni sosial tuh artinya, ada yang tahu harmoni sosial apa? Ada yang tahu? Iya, Ferdi, silahkan. Harmoni menurut ulun itu adalah sebuah peristiwa yang dimana masyarakat itu mengalami perdamaian. Iya. Iya, benar, Ferdi. Jadi adanya perdamaian, terciptalah integrasi ya kan, karena adanya perdamaian sejalan, selaras, seimbang. Nah, contohnya tadi perayaan HUT kemerdekaan. Nah, dengan perayaan tadi kan masing-masing rasa solidaritasnya tinggi dengan adanya perlombaan-perlombaan tadi. Sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu ingin kalian melaksanakan uji pengetahuan awal. Kenapa jadi Ibu ingin melaksanakan kegiatan uji pengetahuan awal ini? Karena kalian akan Ibu bagi kelompok berdiferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan kalian. Jadi silahkan Ibu share di Google Form, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan, silahkan Nang. Baiklah, waktunya sudah habis. Setelah ini Ibu ingin menampilkan materi kita, materi hari ini sebagai materi penguatan dari Ibu. Nah, hari ini kita membahas tentang harmoni sosial. Harmoni sosial yaitu sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum, seperti keadaan tertib, teratur, dan aman. Dapat juga disebut sebagai suatu kehidupan yang harmoni. Harmoni sosial ialah di mana kondisi individunya hidup sejalan, serasi dengan tujuan masyarakat. Nah, sekarang konsep harmoni sosial. Harmoni sosial mau sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman. Dapat juga disebut sebagai suatu kehidupan yang harmoni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti yaitu sebuah pembaruan terhadap sesuatu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi sendiri adalah sesuatu yang memiliki peran penting di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, tujuan masyarakat akan terbentuk dengan harmonis dan akan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Ragam upaya membangun harmoni sosial. Audiens publik adalah kegiatan mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi membentuk kebijakan baru. Contohnya dengan musyawarah atau jejak pendapat. Kampanye sosial merupakan tindakan atau gerakan serentak untuk mengadakan suatu aksi, informasi, serta aktivitas yang dilakukan dalam kampanye sosial. Setelah kalian Ibu tampilkan tadi materi penguatan dan lebih memperdalam lagi, saksikanlah video pembelajaran berikut ini sebelum kita membentuk kelompok diskusi. Kami mengajak Anda untuk menengok kembali kisah-kisah masyarakat yang mampu menjaga nilai-nilai toleransi sebagai jalan yang dipilih untuk hidup bersama dalam keberagaman. Kita mulai dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
sebagai kota yang pernah menjadi tempat pengasingan Presiden pertama RI, Soekarno. Kondisi alam dan masyarakat yang plural menginspirasi sang proklamator dalam melahirkan ideologi bangsa, Pancasila. Di Kecamatan Dona, ND, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tradisi unik, yakni memakamkan dua penganut agama berbeda dalam satu lahan. Hal ini dilakukan karena mereka masih memiliki garis keturunan yang sama. Seluruh warga sepakat untuk tidak membeda-bedakan tempat peristirahatan terakhir serta tata upacara pemakaman yang dipilih. Rukun sampai mati. Soalnya kami di kampung ini macam kami. Itu kami satu suku. Ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Katolik. Jadi saat kubur tidak melarang antara yang Katolik kubur di situ bisa boleh dan yang ke Islam kubur di situ boleh. Di Dusun Kanakera, Kecamatan Dona, Nusa Tenggara Timur, kita akan disuguhkan tindakan toleransi yang sangat memukau. Penganut agama Islam dan Katolik hidup berdampingan dan saling bekerja sama secara nyata, bukan hanya jargon semata. Budaya dan garis keturunan yang sama menjadi kunci terciptanya kerukunan antar umat beragama di sini. Tidak ada masalah kalau contoh saja kami ini dalam satu rumah ini dua agama. Bapak agama Islam, saya dengan suami agama Katolik. Kami hidup bersama. Waktu hajatan atau waktu Idul Fitri, Bapak kami rayakan sama-sama doa. Sebelum puasa kami doa arwah. Di tengah masyarakat yang lebih beragam, seperti di perkotaan, laku hidup harmonis menjadi perkara yang tidak mudah. Latar budaya, keyakinan, dan tujuan hidup yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Kami ajak Anda ke Kampung Tengah di Kelurahan Keramat, Jakarta Timur, untuk melihat bagaimana masyarakat di sana mampu mengelola perbedaan dengan latar yang lebih kompleks. Dua rumah ibadah yang hanya terpaut 200 meter ini adalah wujud toleransi di sana, Musola Al-Mukhlisin dan Gereja Kristen Pasundan. Meski berdekatan, aktivitas ibadah di antara umat Muslim dan Nasrani dapat berjalan damai dan tentram, tanpa ada rasa terganggu di antara kedua belah pihak. Demi meretas sekat perbedaan, di Kampung Tengah ini kerap diadakan kegiatan bersama dengan melibatkan warga termasuk para tokoh agama Muslim dan Nasrani setempat. Seperti melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan maupun rumah ibadah yang ada secara bergantian. Sudah kalian saksikan tadi video tadi? Nah, itu adalah video tentang harmoni sosial yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi harmoni sosial tadi itu keselarasan masyarakat. Jadi tidak ada di sana terjadinya konflik, tidak ada. Jadi di sini dalam video tadi kan kita lihat itu keselarasan antar umat beragama yang terdapat di kota apa tadi? NTB. Wah, di NTT, NTT. Nah, di sana kerukunan antar umat beragama terjadi keselarasan, terjadi keseimbangan, teratur. Jadi tidak ada konflik antar umat beragama. Nah, di sanalah dari sini juga ada nih di kelas ini ada yang berasal dari NTT nih, Agnes, ya kan Agnes? Di sana bagaimana kehidupan masyarakatnya? Di sana biasanya kehidupan di sana itu terbatas. Ya. Tapi nggak terlalu banyak terbatas juga, cuman mereka saling bertoleransi. Ya, saling bertoleransi ya kan, terutama antar umat beragama. Nah, ini Agnes ini beraslinya dari NTT. Adit dari mana, Dit? Jawa, Bu. Oh, dari Jawa. Nah, lain lagi tuh nanti cara mereka bersosialisasi, mengadakan acara-acara, kan acara adat, acara keagamaan, lain lagi. Nah, silahkan bentuk kelompok kalian. Tadi sudah ada di grup WA Ibu berikan hasilnya dari hasil Google Form yang kalian isi tadi. Silahkan buat kelompok sesuai hasil
uji pengetahuan awal tadi. Silakan, Nak. Nah, setelah kalian menonton video tadi, silahkan kerjakan tugasnya di LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan ini. Nanti setelah kalian kerjakan di sini, kalian buat PowerPoint dengan aplikasi Canva, ya. Ibu bagi satu kelompok, satu LKPD. Ya. Kerjakan ya, nanti buat pakai PowerPoint. Ya dari itu tadi, silakan kalian isi apa yang tadi apa itu harmonis sama kan ada fotonya ya berkaitan dengan video tadi. Dan tentukan identifikasi. Ada lagi yang kurang mengerti tentang cara membuat PowerPoint dalam bentuk aplikasi Canva? Sudah mengerti semua? Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan LKPD, PowerPoint dengan aplikasi tadi, aplikasi Canva. Supaya lebih menarik, rapi dengan menggunakan aplikasi Canva tadi. Supaya tidak membosankan, ya kan, rapi. Tentukan di kelompok pian siapa yang maju. Nah, yang menjawab soal siapa, 2 orang, presentasikan siapa, pian kayak itu juga tentukan. Sudah? Sudah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Selesai semua? Ya, baiklah, kita akan langsung presentasi apa yang kalian diskusikan tadi dengan kawan-kawan kelompoknya. Silahkan, kelompok siapa dulu? Kelompok 1? Siap? Siap. Ya, silahkan diskusikan PowerPoint kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Muhammad Furalitia. Di sebelah saya ada Setu Datul Farima, Firman Najwa, Ferdi, dan juga Agnes Arjuna dan Ren. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu membangun harmoni sosial. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Irman Najwa. Mengenal harmoni sosial. Harmoni berkaitan erat dengan keselarasan, interaksi, dan rukun. Sementara istilah sosial memiliki arti masyarakat. Dengan demikian, harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial terjadi dalam masyarakat dan ditandai dengan solidaritas, kekompakan, kerukunan, dan kesetiakawanan. Harmoni sosial menggambarkan keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan di mana keadaan ini sangat didambakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor berikut. Yang pertama itu ada besar kecilnya kelompok. Yang umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya akan lebih mudah tercapai. Yang kedua ada mobilitas geografis. Sebelumnya saya akan memberikan apa maksud dari mobilitas geografis.
Mobilitas geografis itu adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Nah, anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Yang ketiga itu ada homogenitas kelompok. Nah, makin homogen suatu kelompok atau masyarakat, makin mudah pula proses integrasi antar anggota kelompok atau masyarakat tersebut. Sebelum kami menutup presentasi kami tadi, adakah mungkin dari kalian atau kelompok yang ingin menanyakan sesuatu hal mengenai materi yang telah disampaikan tadi? Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Tiara sebelumnya sudah mempertanyakan. Dan di sini saya bermakna ingin menjawab pertanyaan dari Tiara. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, jadi jawabannya adalah konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Jadi itu jawabannya. Apakah sudah jelas jawabannya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Hafia. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi munculnya konflik dalam masyarakat? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus ini dan izinkan saya menjawab. Konflik dalam masyarakat dapat muncul karena adanya elitisme, gender, realisme, prasangka, dan usia. Sebagaimana dijelaskan oleh teman kita di halaman 5. Ya, ini dia. Baik, terima kasih yang telah bertanya. Mungkin karena waktunya juga sudah cukup, kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Hafia. Di sebelah saya ada Fatima, Tiara Dewa Fatima. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan pengertian integrasi sosial. Nah, untuk kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan contoh dari integrasi sosial yang akan disampaikan oleh Fatima. Integrasi sosial. Integrasi paling sederhana adalah ketika disediakan gotong royong di suatu perkampungan atau desa, kegiatan gotong royong menjadi tanda masyarakat yang berjemur, saling berbaur dan berinteraksi. Mereka saling membutuhkan peran individu atau sama lain untuk melaksanakan gotong royong. Selain itu, juga terjalin komunikasi secara langsung yang membuka kesempatan terciptanya integrasi sosial. Integrasi sosial bertujuan untuk menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi suatu kesatuan. Sekian materi dari kami, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Silakanlah langsung. Iya, silakan. Saya Siva dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan dari integrasi
integrasi sosial. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Siva. Izinkan saya menjawab. Jadi tujuan dari integrasi sosial ialah untuk menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kesatuan, entah itu perbedaan ras, agama maupun suku. Itu disesuaikan agar terjadi keharmonian, yaitu integrasi sosial. Bisa diterima? Presentasi dari kami, karena tidak ada yang lagi ditanyakan, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi kami. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Saya sebagai moderator Adistia Usman Masana. Saya Saya Fatimah Tutekia. Saya Fatimah Zahra. Saya Siti Melisa Putri. Berluaskan informasi melalui kampanye sosial. Upaya pertama yang dapat Anda lakukan yakni dengan menyebarluaskan informasi melalui kampanye sosial. Kampanye sosial adalah kegiatan berkampanye yang dilakukan oleh seseorang dengan serangkaiannya tindakan untuk mengkomunikasikan pesan yang biasanya berisi tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Berkolaborasi dalam perawatan sosial. Perawatan sosial memiliki arti pemberian suatu layanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kasih sayang, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Perawatan sosial perlu diberikan agar penerimanya mampu hidup dengan bahagia, sejahtera, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya ingin bertanya, apa manfaat kampanye sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa dari kelompok 4. Kampanye secara garis besar berfungsi sebagai penyalur informasi bagi masyarakat agar lebih tanggap terhadap pesan yang disampaikan. Fungsi lain kampanye antara lain sebagai sarana yang bisa mengubah pola pikir masyarakat, mengubah kesadaran masyarakat terhadap masalah tertentu, pengembangan usaha dan membujuk khalayak untuk melakukan apa yang dikampanyekan, dan terakhir, membangun citra positif di masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu saja apa yang akan kami sampaikan pada hari ini. Salah kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4. Baiklah semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas PowerPoint kami. Selamat perhatian, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya dan anggota saya. Nama saya Muhammad Rafi Aditya. Saya Nana Maulina. Saya Nisa Nikmato Hamidah. Saya Siti Salma. Saya Fahriana. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Nisa. Silakan Nisa. C. Merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Aksi membangun harmoni sosial tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan dan perancangan. Hal ini karena tanpa kegiatan perencanaan dan perancangan, maka kegiatan aksi membangun harmoni sosial tidak dapat berjalan lancar. Harmoni sosial. A. Tahap pertama dalam merencanakan aksi adalah melakukan kegiatan observasi dan identifikasi gejala-gejala sosial yang tampak dilakukan sekitar serta membaca isu-isu atau berita terkini yang tengah terjadi di masyarakat. Isu-isu yang di tengah masyarakat pada dasarnya banyak macamnya, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun pendidikan. Berikut contoh isu yang tengah terjadi di bidang pendidikan. 1. Meningkatnya perilaku bullying antar siswa. 2. Peningkatan angka anak putus sekolah di wilayah perkotaan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil. Masih banyak isu lainnya yang dapat Anda ketahui dengan melakukan kegiatan observasi atau pengamatan secara mendalam. Sebelum kita kesimpulan, silakan berdiri dulu, biar silakan tenang dan perutnya terasa relax. Nah,
hari ini memberikan speaking. Jadi speakingnya ini kemarin sudah nih dengan warna merah kuning hijau sudah. Nah hari ini Ibu ingin kalian cepat-cepatan menemukan kawan yang ada namanya di awalan namanya. Misalnya Ibu tunjuk Ferdi, cari awalan nama temannya S. Nah Ferdi cepat nih, bilanya dalam waktu tertentu Ferdi tidak dapat, berarti Ferdi kita suruh apa nih? Nyanyi. Atau misalnya bercerita apa Ferdi kan tentang kehidupan Ferdi atau apa? Ya bisa. Nah kita mulai speakingnya. Jangan tegang, karena tidak apa-apa. Jadi silakan Ibu tunjuk langsung. Monika cari kawan yang berawalan huruf F. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nana, cari temannya yang berawalan huruf itu berawalan apa nih? Berawalan N. 1, 2, 3, 4. Langsung menempel warnanya. Sudah terasa ringan, terasa rileks kan sudah? Oke, kita kembali ke tempat, kita lanjutkan kesimpulan. Salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan silahkan. Siapa? Tentang materi harmoni sosial kan sudah kita simak tadi. Silahkan Aditya, silahkan nak. Kesimpulan yang dapat saya tarik sedikit ialah yang dimana harmoni sosial ini kita dapat melakukan berbagai kegiatan atau aksi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat yang majemuk atau berbagai suku, daerah, ras, dan budaya. Jadi kita harus sebagai masyarakat yang majemuk, kita harus menjalin komunikasi harmoni sosial. Contohnya dengan melakukan kegiatan gotong royong, memperingati hari kemerdekaan, dan banyak lagi. Ya, dengan itu kerjasama antara suku, ras, dan budaya itu akan terjalin. Perbedaan bukan merupakan suatu yang harus kita benci, tetapi merupakan sesuatu yang harus kita banggakan, karena perbedaan merupakan suatu anugerah dari Tuhan dan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adit. Nah, kesimpulannya sangat bagus. Jadi sudah semua memahami tentang harmoni sosial. Nah, bagaimana tentang apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih kalau hari ini sudah sangat menyenangkan. Nah, kalau sudah menyenangkan, apa bagian yang sulit kalian pahami tentang materi? Apakah ada? Nggak ada. Silakan uji kompetensi akhir. Ibu mau tahu dulu bagaimana hasilnya nanti setelah kita mempelajari ini. Kalian apakah ada peningkatan atau tidak? Silakan buka Google Form kembali. Silakan kerjakan uji kompetensi akhir. Ya, silakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, demikian diskusi kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.